Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, dan mungkin mereka masih banyak yang belum paham ya dengan video-video yang sudah pernah saya buat mengenai power plenum ya. Ini ada banyak power plenum, OD40, OD40, ini OD38, ini juga OD38, banyak yang lain. Jadi ada pertanyaan dan permintaan seperti ini, Mas, minta tolong dong bikinkan video hasil perbedaan power yang menggunakan power plenum kecil dan yang paling gede. Nah, di situ ya. Intinya minta perbedaan power plenum yang menggunakan power plenum kecil dan yang besar. Saya jelaskan kembali ya. Fungsi power plenum itu emang menambah power. Ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Cuman saya sudah lama tidak membahas power plenum ya. Cuman kemarin tuh ada lagi permintaan seperti itu. Power plenum itu emang bisa menambah power, tapi selebihnya ya tergantung konstruksi senapannya, konstruksi chambernya ya. Yang pasti dipasang power plenum itu akan lebih baik hasilnya dengan settingan yang benar. Jika nggak benar ya seperti yang pernah saya buat konten kapan hari, katanya dipasang power plenum tambah boros, katanya dipasang power plenum nggak sesuai harapan, begitu dilepas power plenum semakin irit ya. Mereka yang berpikiran seperti itu ya sah-sah saja ya. Tapi intinya gini, pengguna power plenum di unit-unit long range dan yang tidak lebih banyak mana untuk zaman sekarang ya. Saya dulu juga pernah awal-awal menjual power plenum sebelum ada video-video membahas power plenum ya. Saya awal-awal jual power plenum itu ada salah satu settinger itu yang membuat apa ya, kata-kata tentang power plenum yang katanya power plenum itu nggak ada fungsinya, buang-buang duit dan lain-lain, bahkan tidak berpengaruh di senapan angin. Di situ katanya untuk kebutuhan senapan angin itu hanya cukup menghitung volume laras, volume ruang transfer, itu aja, dan kebutuhan di laras itu aja. Itu ada salah satu settinger yang berbicara seperti itu. Ya, kembali lagi saya ceritakan ya, ini sudah pernah saya ceritakan. Power plenum itu asalnya dari luar. Kita itu di sini cuma menjiplak. Kalau orang luar itu mengeluarkan power plenum tanpa ada fungsinya ya tidak mungkin, ya kan? Nah, setelah power plenum itu keluar, kembali lagi saya ceritakan, saya mencoba untuk mencari tahu fungsi power plenum itu di mana. Begitu saya uji tes, ternyata fungsinya bagus. Tapi ya harus dengan settingan yang benar. Kalau kita nggak setting benar, cuman apa adanya dipasang terus mendapati hasil yang boros, ya namanya orang kan. Itu harus kita setting benar-benar menyesuaikan per valve, per hammer itu kita sesuaikan. Yang pasti fungsi power plenum itu emang bagus. Bisa menambah power sampai batas kemampuan chambernya. Kan konstruksi chamber itu beda-beda ya, bervariasi, beda pembuat beda hasil ya kan, beda model beda hasil di situ. Tapi semakin besar volume ya yang kita bicarakan. Kalau bicara volume itu mau OD berapa dan panjang berapa kan bebas. Semakin besar volume power plenum itu semakin bagus. Selain menambah power, selebihnya menambah kestabilan regulator. Di situ ya. Jadi bukan berarti ditambah power plenum semakin besar semakin tambah powernya, tidak.
menambah emang iya sampai batas kemampuan chambernya di situ. Jadi kalau sampan punya salah satu merek chamber, kepingin powernya bagus, ditambah lagi kurang bagus, ditambah lagi power plenum, nggak bakal naik. Tapi kalau semakin baik secara fungsi, iya. Ini khusus yang menggunakan regulator ya. Karena power plenum itu khusus untuk pengguna regulator. Tidak diperuntukkan yang tidak menggunakan regulator atau non-regul. Karena power plenum jika dipasang ke unit non-regul, dia tidak ada fungsinya selain menambah volume tabung. Itu aja ya. Jadi kalau dipasang tanpa regulator, fungsinya hanya menambah volume tabung. Misal yang asalnya tabung 500 cc dipasang power plenum yang 40 cc, berarti volumenya menjadi 540 cc di situ ya. Tapi itu tidak disarankan dan tidak diperuntukkan ya. Karena konstruksi atau ketebalan power plenum sama tabung itu sudah beda. Kekuatannya juga sudah beda. Kita tidak menyarankan ya. Kalau emang tanpa regulator mau tambah cc, ya lebih baik tabungnya yang diperbesar, misal di 580 atau 700 di situ. Bukan plenum ya solusinya. Jadi power plenum atau extension itu khusus buat pengguna regulator atau unit yang menggunakan regulator. Di situ ya. Saya ulangi kembali. Power plenum emang bisa menambah power sampai batas kemampuan chamber. Selebihnya menambah kestabilan. Yang paling penting power itu adalah di konstruksi chambernya. Jadi untuk pengguna chamber-chamber, mohon maaf, kita tidak menjelekkan dan tidak merendahkan. Kita sesuai dengan harga ya. Untuk pengguna unit-unit murah seperti unit Bandungan yang mudah dicari di pasaran, itu rata-rata kan ruang ledak ataupun ruang transfernya, kalau saya ngomong sih ya seadanya ya. Jadi kalau mau bagus ya itu harus dirubah, dengan bahasa umumnya di bore up. Pasrahkan dengan ahlinya, tidak harus ke saya. Tukang bore up itu banyak, tapi jangan asal bore up sendiri, karena bore up chamber itu ada perhitungannya, sekali gagal rusak. Di situ alasan saya kenapa ketika ditanya ukuran saya berat menjawab. Di situ ya, itu sudah saya ceritakan ya. Jadi kembali lagi, chamber yang beruang ledak itu bukan jaminan, yang beruang ledak besar atau beruang besar itu tidak jaminan powernya bagus. Kalau cuman berbicara ruang, kita bisa menambahkan power plenum. Yang paling penting konstruksi port valve dan transfernya, perhitungannya di situ ya, yang paling penting. Kalau di situ sudah sempurna, sudah bagus, baru kita memikirkan jalur-jalur udara yang menuju dari tabung menuju ke plenum, dari plenum menuju ke ruang valve. Itu harus kita perbesar emang supaya udara itu lebih loss. Intinya ibarat kita berjalan di jalan lurus sama jalan nikung, itu otomatis lebih cepat di jalan lurus. Kita nggak ada halangan, kita nggak mengurangi kecepatan di situ ya. Jadi di tikungan, sama-sama tikungan yang benar-benar menekuk sama yang agak landai, otomatis lebih cepat yang landai di situ. Intinya salah satunya pemahaman saya di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Jadi kalau mengikuti pemahaman, kita beda settinger, beda bengkel, beda pendapat. Jadi untuk teman-teman ambil sisi baiknya saja ya. Di saya kalau emang menurut sampan benar ya monggo diikuti. Kalaupun menurut sampan tidak benar ya jangan diikuti. Karena saya juga manusia, banyak salah, saya juga masih banyak butuh belajar di situ. Jadi silakan cari ilmu dari settinger yang lain juga. Barangkali ada yang lebih bagus dari saya, karena saya juga masih butuh banyak belajar, monggo diikuti, nggak harus ke saya ya.
Tapi jikapun ada yang bertanya sama saya akan menjawab sesuai kemampuan saya dan pemahaman saya. Dan salah satu saran buat teman-teman, kalau mengikuti settingan itu saran saya mengikuti salah satu settinger ya. Siapa nih yang sama mau sama percaya? Misal nih A atau si B atau si C, itu ambil salah satu. Jangan semua dibandingkan. Dan kalaupun mau membandingkan, jangan menyebut nama si settinger. Karena akhirnya nanti saling menjelekkan. Pemahaman kita itu berbeda-beda ya. Kita harus menjaga silaturahmi, kita harus menjaga persaudaraan. Tapi saya berbicara begini bukan berarti semua orang suka sama saya, yang nggak suka sama saya pun banyak. Di situ ya. Silakan untuk teman-teman yang mau mencari pemahaman masalah ini, silakan. Nggak harus ke saya, settinger juga bukan hanya saya, dan tidak harus setting ke saya, banyak settinger yang lain. Masalah rezeki itu sudah ada yang atur, kita cuma berusaha ya kan. Intinya nggak mungkin ada makhluk yang nggak akan dikasih rezeki di situ. Kita sudah mempunyai takaran sendiri-sendiri, jadi nggak perlu menjelek-jelekkan produk orang lain. Kalau kita berbeda pendapat ya silakan, bebas. Oke, cukup sekian video kali ini. Sementara kita akhiri dulu. Besok ada waktu kita bikin konten lagi. Hal-hal yang gimana ya, yang intinya yang ingin saya kasih tahu pada teman-teman, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dari teman-teman semua ya. Oke, kami akhiri. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.